Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Erik Sandi dengan NIM 502. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan dari analisis pemenuhan 5 indikator hak pendidikan anak penyandang disabilitas. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap individu, termasuk anak-anak penyandang disabilitas. Akan tetapi, realita di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus ini, seperti yang dikemukakan oleh Moses Natalia Zasko. Dalam upaya mewujudkan inklusi pendidikan, 5 aspek kunci perlu diperhatikan dalam menyediakan lingkungan pendidikan yang ramah bagi anak-anak disabilitas, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, adaptasi, penerimaan, dan kualitas. Ketersediaan infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya menjadi fondasi utama dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sekolah harusnya mampu menyediakan lingkungan yang ramah dan aksesibel bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki keterbutuhan khusus. Fasilitas fisik yang memadai, seperti rampanya akses bagi kursi roda, toilet yang dapat diakses, dan fasilitas lainnya, adalah hal yang penting untuk memastikan bahwa anak-anak disabilitas dapat mengakses ruang belajar dengan nyaman dan aman. Kemudian keterjangkauan menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan akses fisik ke sekolah, tetapi juga mencakup keterjangkauan secara ekonomi. Biaya pendidikan, transportasi, dan sumber daya lainnya haruslah terjangkau bagi semua keluarga, termasuk mereka yang memiliki anak dengan disabilitas. Kemudian adaptasi lingkungan pembelajaran dan kurikulum menjadi hal yang sangat penting dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Setiap anak memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, dan sekolah harus mampu menyesuaikan strategi pengajaran dan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Kemudian, guru harus dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengakomodasi kebutuhan beragam siswa di kelas mereka, dan kurikulum haruslah dirancang agar dapat diakses oleh semua siswa, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, seperti yang dijelaskan dalam Santoso, Miliani Budiarti, dan Apsari dalam buku Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas. Kemudian tujuan dari penelitian ini untuk mendalami pemenuhan 5 indikator hak pendidikan anak penyandang disabilitas di sekolah SMP di Ponegoro Tumpang, Kota Malang. Dalam menjawab tantangan ini, penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang memungkinkan pengujian teori serta analisis data yang terstruktur. Pilihan metode penelitian ini bermula dari pengakuan akan keunggulan pendekatan kuantitatif dan menghasilkan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik. Pendekatan kuantitatif memungkinkan pembuktian atau pengujian terhadap teori yang ada, serta memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Kemudian dalam penelitian ini, penggunaan metode kuantitatif didasarkan pada
pemahaman bahwa proses penelitian ini mengharuskan pengumpulan data yang dapat diukur dan dianalisis secara objektif. Data numerik yang diperoleh melalui metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tren, atau hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Kemudian rumusan masalah penelitian ini adalah: sejauh mana SMP Diponegoro Tumpang memenuhi 5 indikator hak pendidikan anak penyandang disabilitas, yaitu ketersediaan fasilitas, keterjangkauan pendidikan, adaptasi kurikulum, penerimaan sosial, dan kualitas pendidikan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui 2 sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penggunaan kuesioner yang disebarkan kepada informan terkait, yaitu para guru SMP Diponegoro Tumpang. Kuesioner dirancang untuk mengumpulkan informasi langsung dari para guru mengenai pemenuhan 5 indikator hak pendidikan anak penyandang disabilitas di sekolah tersebut. Pertanyaan dalam kuesioner meliputi aspek-aspek seperti ketersediaan fasilitas, adaptasi kurikulum, dukungan guru, dan persepsi terhadap pendidikan inklusif. Dengan menggunakan kuesioner, penelitian ini dapat mengumpulkan data secara sistematis dari para informan, yang kemudian akan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kondisi pendidikan inklusif di SMP Negeri Ponegoro. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari sumber literatur seperti buku, jurnal, makalah, artikel, dan karya ilmiah terkait. Data sekunder digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Informasi yang diperoleh dari literatur tersebut dapat memberikan konteks dan pemahaman tambahan tentang isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan inklusif, baik secara global maupun lokal. Para informan dalam penelitian ini adalah para guru di SMP Diponegoro Tumpang yang memiliki pengalaman dalam mengajar siswa berkebutuhan khusus. Mereka memberikan informasi melalui kuesioner yang mencakup aspek penerimaan siswa berkebutuhan khusus, kesiapan guru dalam memberikan pembelajaran inklusif, dan mekanisme adaptasi di sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memahami secara komprehensif pemenuhan hak pendidikan anak yang penyandang disabilitas di SMP Diponegoro Tumpang melalui analisis data yang sistematis dan validasi yang cermat. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembang pendidikan inklusif di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Latifatul Arifah dengan NIM belakang 500. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian atau pendekatan. Menurut Rashid Fatur dalam jurnalnya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori, Metode, dan Praktek. Dalam penelitian ini kita menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dapat dibedakan dari metodologi kualitatif dengan berbagai karakteristik unik yang melekat dalam desain. Fokus dalam penelitian ini adalah pemaparan berdasarkan fakta yang ada serta menelusuri segala hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan penelitian, yaitu analisa pemenuhan 5 indikator hak pendidikan anak penyandang disabilitas di sekolah SMP Diponegoro Tumpang di Kota Malang. Riset kuantitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik dan atau cara kuantitatif lainnya. Yang kedua ada sumber data. Menurut Roshadi Ruslan,
Dalam penelitian ini, sumber data yang didapatkan berasal dari yang pertama, data primer. Penentuan sumber data dalam penelitian kuantitatif dilakukan secara purposif, yaitu ditentukan dengan menyesuaikan dengan tujuan penelitian atau tujuan tertentu. Data penelitian yang diperoleh langsung dari penelitian melalui para narasumber tersebut dijaring dengan metode yang lebih modern, yakni menggunakan kuesioner dibuat peneliti dengan tujuan merumuskan pertanyaan yang merujuk pada instrumen penelitian. Selain itu, teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian adalah sumber dari pertanyaan yang dibuat. Hal ini dikarenakan riset yang dilakukan menggunakan metode kuesioner dibuat tanpa dilandasi konsep dan teori, murni pemikiran peneliti saja. Yang kedua ada data sekunder. Data yang diperoleh dari penelitian yang berasal dari sumber pengetahuan yang digunakan dalam analisis ini adalah buku-buku, jurnal, makalah, artikel, dan karya ilmiah alternatif yang lainnya dengan yang dianalisis selama penelitian. Yang ketiga, informan penelitian. Informan adalah orang yang memberi informasi. Informan ini merupakan orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis tentang analisa pemenuhan 5 indikator pendidikan anak penyandang disabilitas di sekolah SMP di Ponorogo Tumpang di Kota Malang. Adapun informan yang peneliti ini yaitu seorang guru yang memang mengajar di sekolah tersebut, dan hanya terdapat 3 responden saja yang mengisi jawaban kuesioner dengan baik. Yang keempat, ada teknis analisis data. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data penelitian dengan mengumpulkan data dalam penelitian tentunya harus dilakukan secara ilmiah dan sistematis. Peneliti melakukan survei dengan cara menyebar kuesioner atau angket sebagai instrumen penelitian. Kuesioner menjadi wadah yang efektif dan efisien yang mengumpulkan data yang akan diukur secara numerik. Dengan menggunakan kuesioner, peneliti dapat mengumpulkan data dari sejumlah responden yang lebih besar secara efisien. Ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang perilaku, opini, atau karakteristik populasi yang mereka teliti. Kuesioner cocok untuk mengukur variabel-variabel yang dapat diukur secara kuantitatif seperti sikap, pengetahuan, perilaku, atau preferensi. Metode ini memungkinkan pengukuran yang terstandarisasi dan dapat dibandingkan di antara responden lainnya. Yang kelima, ada validasi data. Menurut Pak Wito, validasi data dalam penelitian komunikasi lebih menunjuk pada tingkat sejauh mana data yang diperoleh telah secara akurat mewakili realitas atau gejala yang diteliti. Data yang berkaitan dengan penelitian yang menggunakan berbagai sumber data seperti mengumpulkan data dari para responden dan jawaban responden yang berbeda-beda. Pada penelitian ini, uji validasi yang akan dipergunakan adalah triangulasi. Menurut Moleong, metode triangulasi merupakan proses membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang digunakan berbagai waktu dan alat yang berbeda. Menurut Hamidi, sedangkan triangulasi dibagi atas 4 model, yaitu triangulasi sumber, triangulasi situasi, triangulasi metode, dan triangulasi teori. Dalam penelitian ini, peneliti memilih triangulasi metode, yang mana triangulasi ini adalah usaha mencek keabsahan data dan mencek keabsahan temuan peneliti. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data yang mendapatkan data yang sama. Pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan recheck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berlian Lisna Anwar, NIM 496, kelas Hukum dan HAM 4F. Dalam pemenuhan kompetensi ujian akhir semester ini, dalam penyusunan karya ilmiah, saya mendapatkan bagian dalam penyusunan kerangka teori dan kerangka hukum. Adapun untuk penjelasannya dapat dijelaskan sebagaimana berikut.
Untuk pembahasan pertama mengenai kerangka teori yang mana memiliki sub-pembahasan yang pertama yakni pengertian anak berkebutuhan khusus atau biasa disebut dengan ABK. ABK adalah anak yang dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan dalam beberapa aspek. Adapun aspek-aspek yang melatar belakangi perbedaan antara anak ABK dengan anak normal lainnya yakni terletak pada aspek fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional. Aspek-aspek inilah yang melatar belakangi perbedaan antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus. Jadi, bila mana dibandingkan dengan anak-anak seusianya, anak-anak berkebutuhan khusus ini memiliki keterlambatan dalam kelima aspek tersebut, sehingga dalam penanganannya perlu dilakukan pendampingan khusus baik dari orang tua maupun dari dewan guru untuk terus memantau pertumbuhan dan perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus ini. Adapun berikut ini adalah macam-macam penggolongan dari anak-anak berkebutuhan khusus yang mana dibedakan menjadi 5 penggolongan. Yang pertama adalah tunanetra atau gangguan dalam penglihatan, yang kedua adalah tunarungu atau gangguan dalam pendengaran, yang ketiga adalah tunadaksa atau gangguan pada alat gerak, yang keempat adalah tunalaras atau gangguan dalam emosionalnya dengan tidak bisa mengontrol emosinya, dan yang kelima adalah autis, yakni gangguan yang diderita oleh anak berkebutuhan khusus yang mana tidak bisa mengendalikan komunikasi, imajinasi, dan interaksi sosialnya. Adapun seperti mana yang kita ambil dalam kasus yang terjadi di SMP di Ponorogo Tumpang yang mana terdapat 2 orang siswa yang merupakan anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di SMP di Ponorogo Tumpang, dan 2 anak berkebutuhan khusus tersebut termasuk dalam golongan autis ringan, sehingga para dewan guru SMP di Ponorogo Tumpang mampu dan juga sanggup untuk melakukan pendampingan yang mana dalam proses pembelajarannya disandingkan atau disamakan dengan pembelajaran dari siswa-siswa reguler lainnya. Adapun untuk penjelasan lebih lanjutnya akan kami jelaskan pada bagian analisis dari karya ilmiah yang kami buat. Kemudian untuk pengertian dari sekolah luar biasa itu sendiri adalah lembaga pendidikan yang merupakan bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang secara khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan mengikuti proses pembelajaran. Pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, dan lain sebagainya. Adapun berikut ini adalah contoh-contoh sekolah SLB di Indonesia yang memiliki akreditasi baik sehingga melahirkan anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki minat bakat yang sangat menarik. Salah satu contohnya yakni SLB Cita Buana, SLB Mandiga, SLB Citra Alam, dan SLB Pubra Andika. Adapun SLB itu sendiri dibagi menjadi beberapa macam, yakni SLB kelas A adalah SLB yang khusus untuk penyandang anak berkebutuhan khusus tunanetra. Tunanetra adalah kondisi seseorang yang mengalami hambatan dan keterbatasan dalam indera penglihatannya. Kemudian SLB kelas B adalah SLB yang khusus untuk para penderita tunarungu atau mengalami keterlambatan dalam berbicara. Yang ketiga adalah SLB kelas C. SLB kelas C adalah SLB yang khusus untuk para anak-anak berkebutuhan khusus tunagrahita yang mana memiliki keterlambatan mental atau biasa disebut dengan retardasi mental, yang mana SMP di Ponorogo Tumpang ini merupakan salah satu sekolah yang masuk dalam kategori sekolah inklusi. Adapun berikut ini adalah prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki beberapa prinsip yang mana dapat diuraikan sebagaimana berikut. Yang pertama adalah prinsip tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling ketergantungan, atau biasa juga disebut dengan prinsip inalienable, interrelated, dan interdependensi. Prinsip yang kedua adalah prinsip universal dan tidak dapat dicabut. Prinsip yang ketiga adalah prinsip equal and non-discriminatory, yakni sesuatu yang maksudnya adalah prinsip yang dapat dijalankan secara adil oleh semua pihak tanpa membedakan golongan satu dengan golongan yang lainnya. Pada hakikatnya, Indonesia memang telah mengakui dan juga melindungi hak-hak asasi manusia yang telah dimiliki masyarakatnya. Hal ini dibuktikan dalam preambul atau dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea pertama hingga alinea keempat. Jadi memang pada hakikatnya
bangsa Indonesia telah melindungi hak-hak asasi manusia, meskipun terdapat banyak perbedaan yang dimiliki oleh masyarakatnya, mulai dari perbedaan suku, warna kulit, ras, agama, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia dalam negara Republik Indonesia ini dibuktikan dengan pembentukan lembaga-lembaga negara yang turut menjaga hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warganya, yakni dengan pembentukan lembaga negara kehakiman yang meliputi Mahkamah Agung, Peradilan HAM, dan juga Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada juga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Komisi Nasional Perempuan atau Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak atau KPAI. Sebagaimana penjelasan di atas bahwa Indonesia sangat menerapkan dan menghormati adanya hak-hak asasi manusia. Hal ini membuktikan bahwa negara Republik Indonesia ini telah melaksanakan prinsip-prinsip HAM yang ada. Adapun contoh lainnya yakni dengan adanya pengadaan sekolah inklusi dan sekolah luar biasa ini yang mana turut membantu adanya pemenuhan HAM untuk siswa-siswi yang berkebutuhan khusus sehingga mendapat pelayanan pendidikan yang sama sebagai warga negara Indonesia tanpa membedakan dengan siswa-siswi reguler lainnya. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai General Comment dalam International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Adapun berikut ini adalah 5 indikator yang termuat dalam Kovenant Hak Sipil Politik atau biasa disebut dengan A4D, yang mana di dalamnya memuat beberapa hal yang dapat digunakan sebagai indikator. Yang pertama adalah availability atau ketersediaan. Adalah sebuah ketersediaan dalam sesuatu, baik dalam ketersediaan sarana prasarana, tenaga, modal, anggaran, dan berbagai macam hal lainnya. Hal ini dapat dibutuhkan dan ada bila mana digunakan sewaktu-waktu. Adapun berikut ini adalah aspek yang dapat menjadi tolak ukur adanya indikator ketersediaan ini. Yang pertama dalam bidang pendidikan, yakni dari aspek guru, gedung, dan juga fasilitas. Kemudian dari bidang kesehatan dapat dilihat dari bangunan rumah sakit, ketersediaan dokter, ketersediaan bidan, dan ketersediaan dokter spesialis lainnya. Untuk indikator yang kedua yakni accessibility atau keterjangkauan adalah kemudahan untuk mencapai atau mengakses sesuatu, dalam hal ini berkaitan dengan suatu jarak. Adapun contoh lebih lanjut agar pemahaman ini dapat diselaraskan yakni dengan mengambil contoh jarak sekolah dengan pemukiman warga, kemudian jarak rumah sakit dengan pemukiman warga, apakah dapat dijangkau dengan baik atau warga mengalami kesulitan tertentu. Bila mana warga mengalami kesulitan tertentu, berarti indikator ini tidak terpenuhi di daerah tersebut. Kemudian indikator yang ketiga adalah accessibility atau penerimaan. Penerimaan dalam hal ini bukan berarti sebuah daya tampung, akan tetapi terkait dengan fasilitas tersebut bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan bisa diterima masyarakat atau tidak. Adapun salah satu contoh dari indikator ini adalah ketika ada seseorang siswa yang berasal dari sekolah di daerah Jawa kemudian melakukan pindah sekolah ke daerah Kalimantan, yang mana di daerah Kalimantan tersebut terdapat mata pelajaran bahasa daerah bahasa Kalimantan. Akan tetapi siswa pindahan ini tidak bisa mengikuti dan melakukan pembelajaran bahasa daerah tersebut dengan baik bila mana pihak sekolah tidak melakukan revisi dari pembelajaran tersebut, maka indikator ini tidak terpenuhi di sekolah tersebut. Akan tetapi bila mana sekolah itu melakukan revisi mengenai pembelajaran tersebut akan bisa diterima oleh setiap siswa yang ada di sekolah tersebut, berarti indikator ini telah terpenuhi. Indikator yang keempat adalah adaptability atau penyesuaian. Penyesuaian di sini maksudnya adalah kesesuaian antara sesuatu. Adapun penjelasannya lebih lanjut dapat dijelaskan dengan contoh kasus bagaimana berikut. Dalam bidang kesehatan, berkenaan dengan daya tampung satu rumah sakit hanya bisa menampung 100 pasien dikarenakan keterbatasan tenaga medis yang ada. Hal ini berarti penyesuaian di bidang kesehatan tersebut sesuai sehingga memenuhi indikator ini. Sedangkan contoh selanjutnya yakni di bidang pendidikan, bisa dilihat di mana kampung tersebut memiliki mata pencaharian
pandai besi, sehingga dalam daerah tersebut, sekolah dalam daerah tersebut memiliki suatu ekstrakurikuler atau pelajaran tersendiri terkait dengan pandai besi, sehingga uh, warga di sana, siswa di sana bisa melakukan keterampilan tersebut sebagai mata pencahariannya di masa depan kelak. Kemudian indikator yang kelima adalah quality. Kualitas atau mutu adalah sesuatu yang tolak ukurnya tidak bisa atau tidak selalu dapat diukur dengan angka. Adapun beberapa contoh konkretnya yakni di dalam bidang pendidikan. Kualitas dari suatu sekolah atau universitas tersebut bisa dilihat dari kualitas dosennya, akreditasinya, jumlah lulusan yang kerja, jumlah lulusan yang menganggur. Adapun untuk pembahasan selanjutnya mengenai kerangka hukum, yang mana dalam karya ilmiah yang kita buat ini menggunakan acuan atau dasar hukum sebagaimana berikut. Yang pertama adalah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Yang kedua adalah Konvenen Hak Sipil Politik atau International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan hak-hak penyandang disabilitas. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau juga biasa disebut dengan Undang-Undang Sikdinas, tepatnya tercantum dalam pasal 5 ayat 2. Adapun berikut itu adalah penjelasan mengenai kerangka teori dan kerangka hukum dalam penyusunan karya ilmiah yang kita buat. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nabila Ulfa, NIM 482. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah kami peroleh melalui proses kuesioner. Perlu diketahui bahwa Kota Malang adalah salah satu kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Kota Malang memiliki luas 114,26 km persegi. Berdasarkan data Kota Malang, dalam angka tahun 2021, penduduk Kota Malang berjumlah 843.810 jiwa. Kepadatan penduduknya adalah 7.667 jiwa per kilometer persegi. Populasi tersebut disebar di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Klojen dengan jumlah 94.112 jiwa, lalu Kecamatan Blimbing dengan 182.331 jiwa, selanjutnya ada Kecamatan Kedung Kandang dengan jumlah 207.428 jiwa, kemudian ada Kecamatan Sukun dengan jumlah 96.300 jiwa, dan yang terakhir ada Kecamatan Lowok Paru dengan jumlah 163.300 jiwa. Wilayah administratif Kota Malang selanjutnya terbagi ke dalam 57 kelurahan, 551 unit RW, dan 4.276 unit RT. Nah, dengan jumlah penduduk kabupaten yang cukup banyak ini, maka tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Kota Malang ini jumlahnya akan cukup banyak. Dari data didapatkan pada tahun 2022 sampai tahun 2023 di Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, penyandang disabilitas di Kabupaten Malang berjumlah 2.799 sampai 235 orang dengan kategori dan jenis kecacatan dan disabilitas yang berbeda-beda. Berikut merupakan tabel daftar penyandang disabilitas Kabupaten Malang di tahun 2022 sampai 2023. Perlu diketahui bahwa menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial. Anak penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Malang. Dengan adanya peraturan Bupati Malang tersebut, tentu semestinya untuk hak-hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Kabupaten Malang ini telah terjamin dan terpenuhi. Akan tetapi, hal ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di masyarakat luas, bahwa penyandang disabilitas ini tidak mendapatkan hak-haknya di bidang pendidikan, seperti sekolah luar biasa yang masih sulit ditemui, terjadinya diskriminasi pada anak penyandang disabilitas, dan sebagian masyarakat belum tahu tentang adanya sekolah luar biasa bagi penyandang disabilitas, sehingga
sehingga hak-hak pendidikan penyandang disabilitas dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Malang ini mengundang pertanyaan dalam masyarakat terkait tentang pelaksanaan dan kendala dalam pelaksanaan peraturan bupati tersebut. Melalui informasi yang didapatkan dari salah satu sekolah di Kabupaten Malang, yaitu SMP Diponegoro Tumpang, yang merupakan sekolah reguler biasa, akan tetapi masih memungkinkan untuk menerima siswa yang masuk dalam kategori atau macam autis yang sangat ringan. Melalui hasil penelitian ini, saya mengambil kesimpulan dari salah satu responden yang bernama Naning Dwi Prasetyaningsih yang merupakan guru IPS dari SMP Diponegoro Tumpang. Beliau menjelaskan tentang mengapa sekolah tersebut bisa menerima siswa yang berkebutuhan khusus, yang mana sekolah tersebut bukanlah merupakan sekolah luar biasa atau SLB. Berdasarkan penjelasan beliau ini, masyarakat di Tumpang ternyata dalam penanggulangan anak penyandang disabilitas yang sangat diharapkan dan dibutuhkan sekolah inklusi untuk mewadahi siswa yang berkebutuhan khusus untuk menempuh pendidikan. Akan tetapi, tidak semua siswa yang berkebutuhan khusus itu dapat diterima di sekolah tersebut. Dan hanya dengan kategori tertentu saja yang dapat diterima masuk di sekolah tersebut. Mengingat sekolah inklusi merupakan sekolah dengan pendidikan yang mengakomodasikan semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, emosional, terus sosial maupun kondisi lainnya. Pendidikan yang memungkinkan semua anak belajar bersama-sama tanpa memandang perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Pada pemikiran integrasi terjadi perkembangan pemikiran bahwa anak berkebutuhan khusus ini dapat belajar bersama anak pada umumnya, dengan suatu penekanan bahwa anak berkebutuhan khusus tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu dalam sekolah khusus dan ditempatkan sesuai dengan pengetahuan, bukan dengan usianya. Dengan begitu, maka dapat diketahui perbedaan dari sekolah luar biasa ini. Pada hakikatnya, SMP Diponegoro Tumpang ini merupakan sekolah reguler biasa, akan tetapi atas adanya permintaan dari masyarakat sekitar inilah dan tidak adanya sekolah luar biasa di daerah tersebut, sehingga menjadikan SMP Diponegoro Tumpang ini menjadi sebuah sekolah inklusi. Berdasarkan hasil penelitian ini, saya oleh tim peneliti membuat kesimpulan dalam pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas yang berdasarkan pada Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Malang. Sehingga kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas berdasarkan pada Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Malang tidak terlaksana dengan maksimal. Hal yang menjadi permasalahan yaitu kendala dalam pemenuhan hak-hak pendidikan anak penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Malang. Di antaranya itu terdapat para pihak penyelenggara dan pelaksana, terus sarana dan prasarana, dan juga dari peraturan bupati tersebut. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Cekli selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelum masuk pada videonya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Rania Ramianita dengan NIM 2022 101 103 11 484. Di sini saya akan menjelaskan terkait
hasil dan analisis yang kedua berdasarkan dari eh, apa yang telah saya kerjakan. Nah, menurut hasil ataupun data dari penelitian yang telah saya lakukan melalui metode JIFOM kepada salah satu sekolah di SMP di Penogoro Tumpang, tepatnya di Kabupaten Malang ini, saya mengambil topik bahwasannya pemenuhan 5 indikator terhadap eh, 5 pemenuhan indikator terhadap hak pendidikan terkait pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas, tepatnya di sekolah SMP di Penogoro Tumpang dengan metode JIFOM. Nah, pada hasil dan analisa yang saya paparkan pada siang hari ini itu menunjukkan bahwasannya faktor yang mempengaruhi keputusan SMP di Penogoro Tumpang untuk menerima adanya siswa berkebutuhan khusus termasuk permintaan dari masyarakat sekitar, keinginan untuk menjadi pionir dalam pendidikan inklusi di daerah tersebut, serta adanya upaya untuk memastikan setiap siswa memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Nah, dengan adanya dengan penerimaan siswa berkebutuhan khusus pada SMP ini, para dewan guru juga menunjukkan kesediaan dan kemampuan untuk memberikan pengajaran kepada siswa berkebutuhan khusus, khususnya dengan menyediakan guru pendamping dalam kegiatan proses belajar mengajar. Nah, yang selanjutnya itu akan tetapi dalam hasil ataupun data yang saya paparkan pada siang hari ini itu tak hanya menunjukkan bahwasannya adanya 5 pemenuhan indikator, melainkan namun masih ada juga beberapa tantangan yang perlu diatasi seperti peningkatan ketersediaan fasilitas yang harusnya lebih sesuai, biaya pendidikan yang masih menjadi hambatan bagi sebagian orang tua, kemudian perlunya peningkatan dalam adaptasi kurikulum, serta pengajaran untuk memastikan kesetaraan dalam pendidikan pada SMP tersebut. Nah, kemudian diharapkan dengan adanya faktor-faktor yang telah saya jelaskan tadi akan memunculkan rekomendasi yang dapat membantu dalam meningkatkan sistem pendidikan inklusif di SMP di Penogoro Tumpang dan mendorong pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang anak disabilitas secara lebih efektif. Kemudian untuk paparan selanjutnya yakni mengenai tabel, mungkin ini adalah garis besar pertanyaan yang saya ajukan kepada para dewan guru di SMP di Penogoro Tumpang ini, yakni mungkin pertanyaannya mencakup semuanya terkait 5 pemenuhan indikator itu, yakni apakah faktor yang menyebabkan SMP di Penogoro Tumpang menerima para siswa yang berkebutuhan khusus tersebut. Nah, jadi menurut tabel yang saya paparkan pada siang hari ini itu faktornya yakni adanya permintaan dari masyarakat sekitar tadi, kemudian untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dan juga apa ini dan juga memang perlu adanya pendidikan inklusi di daerah tersebut karena memang daerah tersebut memang sedikit kurangnya pendidikan sehingga adanya masyarakat yang mungkin memiliki anak berkebutuhan khusus tersebut dimampukan untuk bisa masuk ke dalam sekolah tersebut. Kemudian untuk pertanyaan ketiga yakni bagaimana kesiapan dan kemampuan guru dalam proses pengajaran itu, menurut data survei yang telah saya lakukan kepada para dewan guru pada SMP di Penogoro Tumpang ini, kesiapan dan kemampuan gurunya itu mayoritasnya bersedia dan mampu untuk mendampingi para siswa-siswi yang memang dipandang berkebutuhan khusus oleh anak-anak yang lain, karena dengan kesiapan dan kemampuan guru juga berpengaruh pada adanya guru pendamping yang cukup mampu untuk menemani mereka dalam proses kegiatan belajar mengajar tersebut. Nah, oleh karena itu dijawablah oleh tabel selanjutnya yang ini bagaimana sih ketersediaan guru pendamping khusus untuk pembelajaran tersebut. Itu telah disediakan oleh sekolah tersebut, akan tetapi tidak selalu hadir pada setiap pembelajaran karena memang pada kondisi sekolah tersebut pun juga tidak selalu mumpuni semua guru itu akan mampu untuk mendampingi para siswa-siswi yang berkebutuhan khusus tersebut. Kemudian bagaimana sih adaptasi antara siswa berkebutuhan khusus dengan siswa yang lainnya? Nah, sebetulnya yang saya ketahui
mungkin tidak hanya berdasarkan data survei, memang para siswa yang satu dengan berbaur dengan siswa yang berkebutuhan khusus ini sedikit menjauh ya, akan tetapi mungkin dalam proses belajar mengajar ini guru pendamping dan para dewan guru lainnya itu mencoba untuk mengintegrasikan ke dalam kelas reguler dan tidak ada perbedaan perlakuan. Kemudian bagaimana sih mekanisme pembelajaran siswa untuk berkebutuhan khusus ini? Ini sama halnya dengan para siswa-siswi lainnya yang non disabilitas karena materi pun menyesuaikan dengan kemampuan mereka, berfokus pada kapasitas individu yang bisa dilakukan maupun di dalam maupun di luar kelas. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, ini bagaimana sih target khusus untuk perkembangan siswa berkebutuhan khusus ini? Nah, target khususnya ini adalah untuk mengembangkan dan untuk meningkatkan interaksi sosial disesuaikan dengan kondisi individual siswa satu dengan yang lainnya. Kemudian hal apa sih yang di aspek apa sih yang dinilai oleh guru terkait perkembangan siswa, yakni itu kemampuan memahami materi yang disampaikan, menyelesaikan tugas-tugasnya, kemudian kemandirian serta bagaimana cara mereka untuk bersosialisasi kepada siswa yang lain. Kemudian untuk pertanyaan terakhir yakni bagaimana sih pengaruh penerima siswa berkebutuhan khusus terhadap masyarakat ini itu? Jadi menurut survei dan yang telah kami lakukan yakni terjadi peningkatan jumlah pendaftar siswa baru, yakni semakin banyak pula orang tua yang ingin mempercayakan anaknya ke sekolah ini. Kemudian untuk selanjutnya yang akan saya paparkan yakni analisa dan pembahasannya terkait beberapa hal yang telah saya sampaikan sebelumnya tadi. Nah, dalam analisa dan pembahasan yang telah saya lakukan dengan teman-teman sekalian, pembahasan dari hasil penelitian tentang penerimaan dan pengajaran siswa berkebutuhan khusus di SMP di Monogoro Tumpang ini itu menyoroti beberapa aspek penting, yakni sebetulnya itu memang adanya komitmen. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari para pihak guru untuk terlibat dalam pendidikan inklusi. Meskipun masih terdapat tantangan yang saya jelaskan di awal tadi, namun bisa diatasi dalam mengimplementasikannya. Nah, hal ini pun juga menjadi ketersediaan guru pendamping khusus untuk pembelajaran siswa berkebutuhan khusus yang menjadi fokus penelitian. Dengan begitu, dalam hal ini adaptasi antara siswa berkebutuhan khusus dengan siswa lain di sekolah itu terlibat saling keduanya dan dengan harapan semoga keduanya ini bisa saling diintegrasikan ke dalam kelas reguler tanpa adanya perbedaan perlakuan seperti itu. Dan yang terutamanya ini karena sifatnya untuk mengintegrasikan siswa berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas ini dengan para siswa yang lainnya itu dipandang tanpa diskriminasi. Kemudian untuk yang terakhir yakni terkait kesimpulan dari hasil ataupun survei yang telah kami lakukan, yakni penelitian ini itu menyoroti pentingnya inklusi pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus di SMP di Monogoro Tumpang. Mungkin bukan hanya di SMP di Monogoro Tumpang, tapi juga berlaku bagi sekolah manapun juga. Karena memang pentingnya pendidikan bagi bagi anak-anak itu memang penting ya. Tidak memandang baik dia memiliki kekurangan ataupun kelebihan, yang penting semua anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, dengan begitu pengaruh positif masyarakatnya juga berpengaruh juga terhadap pentingnya pendidikan bagi terutama di sekolah ini, karena memang terkadang anak disabilitas ini dipandang rendah bagi masyarakat di sana. Namun karena adanya pengaruh positif terhadap masyarakat seperti peningkatan jumlah pendaftar siswa yang baru ini menunjukkan bahwasanya pendidikan inklusi menjadi faktor pertimbangan dalam memilih sekolah bagi orang tua mereka. Baik, cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.